Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heru ya. Kepanjangan siapa Pak? Pak Heru. Heru Pujianto. Bisa diangkat dulu Pak. Ya Pak Heru Pujianto ya. Iya. Nah ini saya selaku Biko harus mengasih pembekalan apa itu yang namanya super driver skill ya. Iya. Di situ ada super driver skill, super driver service, water hardware, batas kecepatan, distraksi maupun overstay, engine on Pak ya. Iya. Di sini super driver skill. Nah ini susunan SOP berkendara driver yang disusun dari DMS. Nah, DMS itu Driver Management System. Ya. Lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Cool Diesel. Nah, Pak Heru, unit kita yang di bawah sini itu CDD dengan tipe CDD yang dry Pak ya, CDD dry. Ada CDD fresh, tapi di sini cuma tipe dry Pak ya. Dan unit tersebut berbahan bakar solar. Ya. Itu akan sampai ketemu di sistem Flative maupun Bimover, itu kan ada pembelian solar Pak ya. Iya. Pembelian solar ya harus solar, terkecuali dari operasional OPC. OPC itu menyuruh isi dexlet tapi di waktu tertentu. Jadi tidak semena-mena Pak Heru langsung ngisi dexlet ya Pak. Itu tergantung ACC yang ada. Tapi usahakan pakai bahan bakar solar ya Pak. Solar ya Pak. Iya. Dan penginputan dan pemilihan ada di sistem tersebut. Di sistem tersebut itu di sistem tersebut itu ada pemilihan SPBU PT Setra Prabakti asal Pak. Jadi di situ Pak. Jadi harus Pak Heru itu memilih dengan kategori yang sudah ditentukan Pak. Dan penginputan kilometer harus sesuai dengan aktual Pak. Jangan sampai keliru 1, 2, 3, 4 aktualnya, namun diketik 2, 1, 3, 4. Itu akan mengakibatkan selisih Pak. Anomali sistem. Kalau terjadi anomali harus ada penyesuaian PM. Didasari dengan surat panisme. Ya, mulai panisme 1, 2, 3. Dan panisme tersebut itu masa berlakunya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan jangan melakukan pelanggaran karena itu akan bertingkat ya. Kalau sudah lebih dari 6 bulan melakukan pelanggaran menjadi kembali lagi ke Nah, jadi pemilihan SPBU harus sesuai Pak ya. Iya, Biar tidak dikenakan panisme. Lanjut di gambar ketiga, metode pengecekan kendaraan. Ini wajib Pak ya. Nah, wajib semua driver itu melakukan metode pengecekan kendaraan, bodi dan ban. Dari apa itu metode pengecekan kendaraan? Balok itu biasa saya tanyakan ke sidak driver. Sidak driver harus tahu Pak, bodi dan ban. Periksa mulai dari ketebalan ban. Kalau sudah minimum ketebalan tersebut itu 1 mili segera ajukan ya Pak di sistem Clarify ya. Itu bisa ditanyakan ke rekan driver yang senior itu bagaimana sih caranya pengajuan ban. Nah, terus tekanan ban itu dicek Pak, tekanan angin nah itu dicek. Terus kondisi unit body unit tersebut itu apakah ada kerusakan sebelum berangkat itu dicek Pak. Nah, terus adakah komponen yang rawan jatuh saat berkendara itu harus dipastikan Pak. Karena kalau tidak dipastikan ada komponen jatuh saat di jalan terus menimpa unit pengendara lain, nah itu jadi harus diperiksa. Terus ketebalan ban tersebut kalau tipis jadi harus menyesuaikan ban tersebut itu pengereman biar tidak terjadi slip ya di saat di jalannya apalagi hujan. Jadi seperti itu Pak. Dari kata A, air
periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Itu setiap hari harus diperiksa Pak. Terus air wiper ini kan harus terisi Pak. Dari kemudi itu harus diisi ya Pak. Terus dari periksa lampu, periksa air aki dan periksa sambungan aki. Ya, tapi sebelum menghidupkan mesin kabelnya itu harus posisi tidak goyang ya Pak. Saya dikontrol. Kalau terjadi kegoyang, nah itu takutnya Pak, Pak. Ojo nang tek kok ini tas Pak, sore dua tuh tidak bisa. Ini kan sama tek kok. Dari Pak, aku jualan. huruf O, oli. Periksa tetesan kebocoran dan kebocoran atau yang dibawa kendaraan Pak ya. Tetesan atau kebocoran. Setiap harinya. Enggak, maksudnya itu lah Pak, aku jualan Pak. Berarti kan aman periksa mingguan. Sama ngomong. Bisa di soalnya suwun iki Pak. Langsung tek kok berarti kan. Pastikan tidak ada sesuatu yang ada di kabin Pak. Karena kalau roda pecah itu menjadi beban driver. Ayo makanya kan sama Jadi ngomong soalnya periksa suwun iki mingguan Pak. itu level kali. Jadi siapa? Dan itu kontrol sama Sama ngomong Pak. bengkel. Aku tek sore itu baru bener ya. Nah, terus untuk penambahan oli ya. Penambahan oli itu diingat-ingat Pak di angka 5.000 km ya. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km yang di dashboard ya Pak. Itu konsultasikan dengan tim bengkel. Dari KKK kelengkapan dan kertas ini didasari sebelum berangkat ya dari rumah, HP jangan sampai ketinggalan, SIM dan KTP jangan sampai ketinggalan ya Pak. Soalnya kita membutuhkan itu ya. Terus kalau sudah sampai sini, nah ini kan berhubung Pak Heru sudah ditugaskan di SAT Pak, SAT Jember. Nah itu ada inisial toko. Jadi akan dibagikan, oh malam saya dapat ini grujukan GRJU. Berarti grujukan mana ya Pak ya? Jangan sampai grujuk misal Basuki Rahmat, Basuki Rahmat di sini juga ada Basuki Rahmat. Dan di Banyuwangi juga ada Basuki Rahmat. Jadi pastikan oh ya ini harus benar Basuki Rahmat ya berarti Jember. Inisial toko BIR. Kalau Banyuwangi BRT 4. Jadi pandangannya oh membaca oh saya Jember dapat Jember. Jadi harus sesuai Pak. Biar kita ML-nya itu biar tetap konsen itu dibutuhkan Pak. Dan inisial toko di kode warna biru itu ada materai. Jadi sudah sampai di dispatch ini, oh ada warnanya biru Pak, ada materainya. Pastikan tersebut itu harus benar-benar sesuai Pak ya, yang dibawa. Ya, maksudnya inisial tokonya Pak. Dan apa tuh? STNK itu juga harus sesuai Pak. Takutnya salah kasih karena kita dari dispatcher itu ada berapa orang ditaruh dan taruhnya Pak itu tidak meriksa, tinggal rame comot, ternyata sampai di jalan keliru Pak. Nah, itu akan disalahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah dicek sama benar, lanjut ke mobil ke unit. Oh ini kan sudah dilakukan pengecekan kendaraan sebelum berangkat dan gembok, posisi gembok ya Pak. Sama di dashboard ada kan dashboard yang tulisan dari tim loading istri. Ya, kalau A, B, C, D, E berarti gemboknya dari sampai A, B, C, D, E ya Pak ya. Oh iya. Ya. Jadi harus diperiksa. Kalau ketahuan sudah sampai di toko Pak, gemboknya keliru, berarti tidak melakukan pengecekan Pak. Iya. Ya Pak. Ya. Terus dongkrak itu juga harus ya. Oke. Oh, Lanjut di gambar yang keempat. Defensive driving, saya peduli keselamatan, itu pedomannya sana saat di jalan. Harus ingat, karena ada keluarga yang menunggu di rumah Pak. Nah, jadi harus peduli keselamatan di jalan, itu harus kontrol diri, kontrol emosi. Jadi jangan sampai kita mau mendahului, padahal ada unit yang ada di depan. Nah ini pas ini kuat. Nah, jadi dikontrol Pak. Jangan kita
plong kanan sehingga terjadilah eksiden. Jangan sampai Pak ya. Karena yang lanjut di gambar yang kelima, defensive driving ini harus apa Pak Heru ya? Maksud dan artinya defensive driving tersebut itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa? Memicu kecelakaan dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi ini kan ada perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety ya. Metode safety saat berkendara apa? Pakai sabuk pengaman. Pengecekan balok tadi itu juga metode safety Pak. Ya. Terus fokus akan berkendara itu juga metode safety ya Pak. Dan menjaga kondisi prima saat kerja itu juga metode safety ya Pak. Pak Heru, jadi terapkan karena kejadian kecelakaan itu pasti akan mengganggu psikologis yang bersangkutan ya. Pasti akan gelisah, bisa pasti akan ada penyesalan ya Pak. Nah, itu pasti Pak. Lanjut di gambar yang ke-6, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa? Pengecekan rem tadi Pak ya. Nah, tanjakan maupun turunan itu harus kondisi kendaraan itu, kondisi remnya itu harus benar-benar stabil ya Pak. Takutnya remnya apa close Pak, nggak bisa dilakukan pengereman ya. Jadi gunakanlah pengecekan kendaraan untuk rem. Terus ada ibu-ibu lighting kanan, ternyata dia belok kiri, ada lighting kiri, dia belok ke kanan ya. Metode safety-nya itu apa? Selalu awasi kondisi kita saat berkendara Pak ya, jaga jarak aman juga. Jadi harus memastikan oh itu ibu-ibu ternyata dia lighting. Nah itu harus, jadi kalau kita fokus akan berkendara ya insya Allah terlolos dari apa yang namanya suatu eksiden Pak. Terus ada gambar yang ketiga, ada Pak Heru bukan dari jalur utama, ini kan jalur utama, Pak Heru dari sini. Nah, kalau sudah dari jalur utama, berarti metode safety-nya apa Pak? Dahulukan jalur utama terlebih dahulu itu melintas, baru Pak Heru mengikuti dari belakang ya. Kalau Pak Heru mendahulukan terlebih dahulu, jalur yang utama ini tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak, ya otomatis terjadi eksiden. Jadi dahulukan pengendara jalur utama. Terus ada truk bermuatan lebih. Ini metode safety-nya apa? Jaga jarak aman, fokus akan berkendara. Nah, kita boleh mendahului ketika sudah di marka jalannya tersebut itu putus-putus Pak ya. Dan pastikan di depan tidak ada tikungan. Terus kita boleh mendahului, pastikan yang tidak ada unit kendaraan dari arah berlawanan. Maka itu kontrol diri sangat dibutuhkan Pak. Nah, karena kita jaga jarak dari truk bermuatan lebih itu karena tujuannya biar kita itu terhindar dari barang yang jatuh yang ada di depan. Biasanya truk bermuatan batu, bermuatan kayu, dan bermuatan hasil panen ya. Yang kelima ada pengendara bapak-bapak mendahului unit yang di bawah Heru, tiba-tiba langsung belok Pak. Nah, metodenya apa Pak? Selalu awasi kondisi sekitar dengan melihat kaca spion kanan maupun kiri. Itu sesekali, kurang 5 detik sekali atau sesekali harus kita melihat Pak ya. Oke. Nah, lanjut di gambar yang ke-7, 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, zona mengemudi, selalu awasi sekitar, waspada hindari distraksi dan pahami marka ya Pak ya. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Yang dimaksud dinamika kendaraan itu haluan Pak ya. Jadi semisal haluan dari mobil Blinvan, Canter dan CDD dan Fuso Pak.
Itu haluannya beda-beda ya Pak ya. Iya. Kita harus paham. Mulai dari panjang kendaraan apa? Karena kalau kita tidak paham panjang kendaraan, biasanya driver itu memundurkan kendaraan atau ini jebolnya tembok. Terus ini di sini jebol temboknya rugi sendiri Pak nantinya untuk memperbaiki. Terus dari lebar kendaraan, nah, ketika di jalan kan pasti kadang ada unit dari kanan kiri samping ada truk ya parkir. Nah, ini pas apa enggak kita lewat? Masuk apa enggak? Jadi kalau kita paham lebar kendaraan, insya Allah kita terlepas dari apa yang namanya accident. Ya. Iya. Tinggi kendaraan ini sering juga kalau tidak paham tinggi kendaraan itu biasanya Pak ya. Ketika di jalan mendahului dari sebelah kiri, fotonya nyangkut di pohon Pak, sering kan Pak ya? Ada ya. Nah, boxnya itu sampai nyangkut di pohon, Iya. nyangkut di portal ataupun di talang air. Nah, itu harus paham Pak tinggi kendaraan, karena beban itu kembali lagi ke drivernya. Iya. Ground clearance kendaraan, ground clearance itu maksudnya dari tanah ke jaraknya gardan itu Pak. Oh iya iya. Ya itu harus paham. Atau ada batu kita nggak paham tentangnya, Iya. hantam ke gardan Pak. Iya. Terus bobot max muatan kendaraan ini sangat penting Pak. Sebelum berangkat makanya pengecekan kendaraan itu penting juga. Oh ini kendaraan saya yang bawa ini muatannya berat, otomatis kita melakukan manuver harus sesuai Pak. Ya. Iya. Kita muatannya tersebut manuver berlebihan melempar. Nah, ya itu sering kan Pak. Iya. Nah, terus aerodinamis kendaraan. Jadi yang dimaksud aerodinamis kendaraan itu aliran udara yang menghambat mobil kendaraannya, ya, yang menghambat benda. Benda itu yang dimaksud mobil ya. Jadi aerodinamis itu ya aliran udara yang menghambat. Iya. Nah, itu juga sama pahami juga fungsi panel dan instrumen yang ada di dashboard. Ini lighting kanan ini bagaimana sih melakukan lighting? Ke depan apa ke kiri ya ke bawah? Nah, takutnya seperti itu. Jadi harus paham yang ada di dashboard itu harus dipahami. Iya. Terus wheelbase dan jarak sumbu roda itu harus dari depan dan dari belakang itu harus dipahami juga ya. Jaga jarak aman zona mengemudi atau MEMAR. Jadi keputusan 30 sampai 120 detik itu untuk melihat, 12 sampai 15 detik itu untuk analisa, dan 4 sampai 6 detik itu untuk reaksi Pak itu ya. Iya. Jadi metode 4 detik itu 1001, 1002, 1003 dan 1004. Diterapkan pada kendaraan light truck. Ya, kita di sini light truck Pak kendaraan. Dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari itu ditambahkan 1 detik, dan selanjutnya untuk kondisi hujan ditambahkan 2 detik. Jadi kita bisa melihat yang ada di depan Pak. Nah, ini misal tembok sana itu jaraknya. Mari kita cek ya. Di unit yang ada di depan kita untuk melihatnya itu dihitungkan dari 1 kali 4. 1, 2, 3, 4, 5 baru lewat. Nah, itu berarti sudah jaga jarak aman ya. Kalau ini ada depan itu dari posisi benda mati yang Pak tentukan, kalau sudah melewati itu sudah jaga jarak aman. Perhitungan seperti itu.